warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu, wali kelas 71, 72, kemudian 73 dan 74, kemudian ada Ibu Cud, Ibu Mika, dan Ibu Nafis. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini saya meminta waktu sedikit dari Bapak Ibu semua terkait dengan kegiatan laporan best practice. Artinya ada kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas wali Bapak Ibu tentang penerapan 7 jurus BK hebat. Nah, untuk kegiatan hari ini kurang lebih nanti 10 menit ya. Nah, kegiatan ini saya beritahu dulu bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan on job learning dari kegiatan BPTEK calon fasilitator daerah BK oleh PGTK Provinsi Aceh. Dengan kami menerapkan salah satu dari 7 jurus BK hebat. Nah, untuk 7 jurus BK hebat ini kedepannya Bapak Ibu, salah satunya itu ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Itu 7 dari 7 jurus BK hebat. Nah, program ini bukan hanya bagi guru BK, ke depan insya Allah Kementerian juga ada berkomitmen untuk semua guru, baik guru BK maupun guru non BK, guru wali, guru SD nanti akan mendapatkan BPTEK yang sama persis seperti ini. Nah, mungkin nanti dari sekolah kita bisa 2 atau 3 orang yang terpilih yang akan dilakukan oleh Capasda. Nah, tujuannya agar dapat menjadi pendamping, kemudian motivator dan fasilitator yang lebih baik bagi siswa. Nah, untuk fokus aktivitas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu itu saya memilih 2 dari 7 jurus. Jurus pertama itu kenali potensi, di mana saya mengimplementasikan jurus ke-1 kenali potensi pada murid kelas 7. Kemudian jurus kedua saya memakai jurus keempat. Yang untuk aktivitas kedua itu jurus keempat itu jaga konsistensi. Implementasinya juga sama, itu di kelas 7. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang sudah saya lakukan itu yaitu jurus 1 kenali potensi, di mana kegiatannya itu melakukan asesmen gaya belajar pada siswa kelas 7. Kenapa saya memilih jurus 1 kenali potensi dengan asesmen gaya belajar? Selain itu kan menjadi program rutin di sekolah. Nah, tiap tahun kan kita membuat asesmen gaya belajar. Kegiatan asesmen ini dilakukan untuk kita identifikasi preferensi belajar siswa sehingga guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Kemudian dengan layanan ini juga diharapkan peserta didik kita mengetahui potensi, minat dan bakatnya sehingga dapat kita gunakan untuk sebagai dasar ya pengembangan potensi siswa melalui gaya belajarnya. Nah, deskripsi kegiatan melaksanakan asesmen gaya belajar pada siswa kelas 7 dilakukan dalam bentuk pengisian instrumen. Nah, jadi kita bersama Bucut kemarin bantu juga, itu kita isi instrumen ya, ada formnya diisi di checklist, tapi sebagian ada juga yang sekarang online ataupun pakai IT ya, ada aplikasi. Langkahnya siswa didampingi guru BK menjawab pertanyaan yang tertera di instrumen. Di tahun lalu kita sudah membuat itu. Kemudian setelah selesai kita analisis hasil asesmennya. Kemudian kita melibatkan guru BK dan wali kelas. Pada hari ini kesempatan yang sama, kita sebagai pendamping dan pengawas untuk
hasil asesmen yang akan kita ambil. Nah, sasarannya itu 128 murid dari kelas 7. Nah, teknis aktivitas sendiri, saya di sini menyiapkan PPT-nya. Kalau dulu kan kita asesmen tinggal bagi kertas, kita baca petunjuk. Tapi kalau yang sekarang saya buat, saya jelaskan lebih dahulu itu apa itu gaya belajar, ada beberapa macam gaya belajar. Nah, jadi dari hasil yang sudah saya buat, nampaknya siswa sudah jadi lebih mengerti. Oh, ada gaya belajar kinestetik, ada auditori. Kemudian ada instrumennya juga, ya, form assessment gaya belajar. Kemudian yang saya libatkan di sini guru BK. Sebenarnya kemarin ingin melibatkan wali kelas ikut mendampingi juga, karena jamnya penuh, rata wali kelas jamnya penuh, jadi saya harapkan dengan wujud. Dan tempatnya sendiri itu di ruang kelas. Itu sudah saya lakukan Kamis dan Sabtu, ya, tanggal 2 sampai tanggal 4 Oktober kemarin, di minggu ke-1. Nah, ini sedikit dokumentasi kegiatan. Ini pas untuk kelas 71 saya lakukan di ruangan ini. Ya, saya ambil gambarnya. Nah, dari hasil keseluruhannya, sekarang Bapak Ibu kita bisa secara keseluruhan siswa kita itu Bapak Ibu 76% ya. 76%-nya itu visual gaya belajar kelas 7 tahun ajaran 2025-2026. Kemudian sebesar 15% itu auditori. Kemudian 9% itu kinestetik. Nah, itu dia hasil dari asesmen gaya belajar pada tahun ajaran ini, Bapak Ibu. Berarti sebagian besar siswa kita di kelas 7 gaya belajarnya adalah visual. Nah, ada tantangannya waktu saya melakukan praktik baik, yaitu efektivitas waktu, karena kita kebut dalam 1 minggu itu harus selesai. Jadi waktu yang tersedia adalah 1 minggu, di mana harusnya lebih panjang ya. Ya, minggu pertama biasa kami sebar kasih materi dulu tentang gaya belajar, minggu kedua baru kita lakukan asesmennya, dan minggu ketiga kita analisis hasilnya. Seharusnya seperti itu. Salah satunya saya minta bantuan pada guru BK lain di Kucu untuk menyelesaikan asesmen, dan hasil yang didapat asesmen ini berhasil. Alhamdulillah. Di Bapak Ibu itu kegiatan tentang gaya belajar. Nah, kesimpulannya, pelaksanaan jurus 1 BK hebat kenali potensi telah selesai saya lakukan. Hasil asesmen juga telah disampaikan pada Bapak Ibu. Dengan tadi akumulasi, berarti siswa kita visual 76%. Nah, kemudian seharusnya kan hasil asesmen ini saya udah cerita juga sama kepala sekolah, udah saya kasih. Jadi itu untuk pertimbangan kita buat modul aja. Nah, modul aja kan metodenya nanti jangan lagi istilahnya terlalu banyak ceramah misalnya, karena kan siswa kita rata-rata visual yang bergambar lah, ataupun yang warnanya menarik. Mungkin itu jadi referensi untuk kita buat modul aja. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita ke jurus keempat, ya, jaga konsistensi. Nah, implementasinya di sini yaitu saya membuat disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas. Udah dibuat semua Bapak Ibu, kita udah galau. Nah, jadi saya sudah coba membantu di salah satu kelas, dan hasilnya siswa sudah mengerti. Nanti kita lihat proses seperti apa. Kenapa jaga konsistensi ini perlu disiplin positif? Karena selain melatih karakter, keterampilan, dan kemampuan anak secara holistik, disiplin positif bisa membantu memahami diri anak-anak jadi lebih bertanggung jawab, kemudian membangun rasa hormat terhadap diri sendiri.
Nah, sama dengan yang kita galakkan sekarang yang sebuah keyakinan di sekolah kan. Nah, seharusnya memang siswa ini bisa terbiasa dengan tata tertib, bukan takut karena hukuman, tapi memang kesadaran diri bahwa itu nilai yang nggak baik. Kemudian juga disiplin positif ini menjadi program kita di sekolah prioritas melalui layanan klasikal yang sudah saya buat, mengenal disiplin positif, membuat keyakinan kelas. Sama juga di kelas 7. Mungkin kalau kelas 8, kelas 9 itu tahun lalu sudah pernah. Kemudian udah posternya udah ada keyakinan kelas masing-masing ya. Nah, deskripsi kegiatannya dilakukan dalam bentuk layanan klasikal secara kelas. Langkah yang saya lakukan, sosialisasi terlebih dahulu, dan terakhir kami secara bersama dengan siswa buat keyakinan kelas. Sasarannya kelas 7. Nah, teknisnya sama, saya menyiapkan PowerPoint tentang disiplin positif, kemudian contoh-contoh dari poster keyakinan kelas. Ini posternya jangan poster yang biasa, nggak bisa yang warna, yang bentuknya cantik kan. Jadi di kelas 72 itu mereka udah mendapatkan 2 atau 3 mereka memilih waktu itu, tinggal dituangkan dalam poster rumah. Kalau itu yang udah siap, nilai yang mau orang menjalankan itu sudah siap. Nah, tuh nih kegiatannya saya buat hari itu di ruang IPA. Kegiatannya sendiri waktu itu ada sedikit game. Ya, ada game untuk berkenaan tentang disiplin positif. Dan kemudian akhirnya dengan membuat keyakinan kelas. Nah, hasil yang didapat ini nilai poster keyakinan kelas yang saya ambil ini yang punya sekolah ya, yang sedang kita galakkan secara bersama, yang udah ditempel di semua kelas ya. Nilai positif disiplin dan kerapian. Nah, tantangannya ada Bapak Ibu waktu saya melakukan kegiatan ini. Tantangannya tentang memahami konsep siswa, karena kelas 7 untuk belajar tentang nilai-nilai itu memang harus lebih fokus ya situasinya. Umumnya kan kesulitan orang ini memaknai nilai. Kalau disiplin positif itu ada nilai universal, nilai yang baik. Nilai yang baik, misalnya contoh solusi yang saya dapatkan, misalnya siswa ini susah menyamakan nilai antara menerapkan gaya hidup sehat dengan gaya hidup bersih, itu kan sama. Padahal beda kan, waktu aplikasinya beda. Tapi kalau kita kasih tahu ke siswa kelas 7 agak susah membedakannya. Nah, di situ saya menyederhanakan makna nilai. Saya kasih contoh-contohnya. Misalnya di gaya hidup sehat, salah satunya sering olahraga, tidak merokok, misalnya itu gaya hidup sehat. Tapi kalau misalnya gaya hidup bersih, membiasakan buang sampah tempatnya, ya kan, gaya hidup bersih. Kemudian hasil yang didapat, insya Allah sebagian siswa itu sudah jadi lebih mudah lah dalam memaknai dari tiap-tiap nilai yang ada di dalam disiplin positif. Kesimpulannya Bapak Ibu, pelaksanaan jurus keempat ini juga sudah selesai dilakukan. Hasilnya siswa sudah bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu tagih aja mana keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas, semoga proses membangun budaya positif di kelas bisa dibangun secara bersama-sama Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan praktik baik 7 jurus BK4. Ya, semoga apa yang saya lakukan ini bisa menjadi nilai baik bagi sekolah kita. Dan berarti saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang pikiran dan